Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda mengikuti bersama program acara Lintas Berita Korwil Berjaringan Nusantara 15. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Aldila dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi Selasa 15 April 2025. Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang terus melakukan penyempurnaan terhadap sistem satu arah yang saat ini diberlakukan di kawasan pasar. Berikut laporan Nofri. Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Perhubungan terus melakukan penyempurnaan terhadap sistem satu arah atau SSA yang saat ini diberlakukan di kawasan pasar. Kepala Disub Arkes Fagus menjelaskan, sejumlah arahan teknis telah disampaikan kepada para petugas di lapangan guna memastikan efektivitas pelayanan rekayasa lalu lintas. Dijelaskannya, salah satu fokus perhatian adalah pengaturan angkutan umum. Mobil angkutan dari terminal perbatasan di Kampung Dobi dilarang keluar melalui depan MSAFEI dan simpang pasar kuliner untuk menghindari kepadatan. Sementara itu, angkutan pedesaan tidak diizinkan masuk ke dalam kawasan pasar pusat. Petugas diminta mengarahkan kendaraan tersebut ke simpang Kampung Dobi atau Bandar Johan. Selain itu, aktivitas pengisian penumpang oleh angkutan perbatasan di simpang pasar kuliner juga dilarang. Untuk pengaturan parkir, tambahnya, sistem parkir paralel diterapkan di sepanjang Jalan Teras Kartini, khususnya di area kafe-kafe. Saat ini Disub tengah berkoordinasi dengan pelaku UMKM agar mematuhi pengaturan tersebut, termasuk menyediakan area parkir di sisi kiri jalan. Disub juga memberikan perhatian khusus terhadap kelancaran akses jemaah Masjid Tauhid. Rambu larangan masuk dari arah selatan Jalan Khatib Sulaiman telah digeser ke pintu masuk masjid untuk memberikan ruang bagi aktivitas ibadah. Koordinasi juga dilakukan bersama Satpol PP untuk mendukung kelancaran operasional di lapangan. Dalam menjalankan tugasnya, seluruh personel Disub diimbau untuk tetap bersikap humanis dan mengedukasi masyarakat terkait kebijakan rekayasa lalu lintas yang sedang berlangsung. Arkes menegaskan, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kerjasama semua pihak, termasuk petugas dan masyarakat pengguna jalan. Terkendala tidak ada, cuma ada keluhan masyarakat mungkin belum menjadikan kebiasaan. Kita akan menjadikan satu kebiasaan nantinya
dan ada beberapa ruas jalan yang telah kami perbaiki. Nantinya besok kami evaluasi jauh pimpinan mana yang tidak perlu disatuarahkan, mana yang satu arah, mana yang harus ditindaklanjuti dengan baik. Yang jelas kita sosialisasikan kayak gini tentu kita kaji. Sementara kalau untuk lalu lintas, kan lalu lintas padat itu kan saat pagi. Nah, sekarang padat lancar, bukan macet lah. Biasanya kami selalu macet pagi, matur lalu lintas. Kami kan yang tiap pagi jam setengah 7 ke lapangan macet, menyeberangkan anak gini. Alhamdulillah nggak macet. Jadi Eko apa keluhan masyarakat yang berkaitan mungkin ada yang merasa terugi. Nah, kita cari dulu jalan keluarnya. Arkes berharap kebijakan ini tidak hanya mendukung kelancaran aktivitas masyarakat dan menggeliatkan perekonomian, tetapi juga menjadi bagian dari penataan kota yang berkelanjutan. Nofri melaporkan. Pedagang pasar Benteng Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, akui sejumlah komunitas bahan pokok alami turuni harga pasca libur Lebaran tahun ini. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Usai Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah 2025, pedagang komoditi bahan pokok di Kabupaten Pasaman alami penurunan harga. Hal ini diakui salah satu pedagang pasar Benteng Kabupaten Pasaman, Dewi, menerangkan bahwa sejumlah komoditas bahan pokok yang alami penurunan antara lain komoditas cabai merah yang sebelumnya dibanderol dengan harga Rp60.000 per kilogram, kini menjadi Rp50.000 per kilogram. Selain itu, penurunan harga juga dialami kacang buncis dari Rp20.000 per kilogram menjadi Rp10.000 per kilogram. Pedagang pasar Benteng Kabupaten Pasaman, Dewi, juga mengungkapkan bahwa penurunan sejumlah harga bahan pokok telah terjadi dalam waktu 2 hingga 3 hari terakhir. Meski demikian, Dewi bersama pedagang pasar Benteng Kabupaten Pasaman lainnya berharap penurunan harga ini juga dievaluasi oleh pemerintah Kabupaten Pasaman secara berkala, sehingga menghasilkan perputaran roda ekonomi yang positif, baik kepada pedagang ataupun pembeli. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan. Kita beralih ke RRI Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis siap menjadi tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Riau pada pertengahan Juni mendatang. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Bengkalis tengah mempersiapkan menyambut perhelatan Akbar Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Riau yang akan dilaksanakan di daerah ini. Persiapan demi persiapan terus dimatangkan, termasuk rapat koordinasi bersama seluruh perangkat daerah, PD, dan stakeholder terkait. Semua OPD stakeholder sudah kita kumpulkan, tinggal hanya lagi sekarang kalau masalah anggaran kita sudah siapkan, tinggal hanya sekarang masalah teknis. Kalau teknis tentu nanti kita harus berkonsultasi dengan panitia provinsi. Artinya dari provinsi nanti kita akan expose apa yang akan kita persiapkan. Kemudian juga kalau tanggal mungkin ada kemungkinan bisa bergeser ataupun bisa maju ataupun bisa mundur. Tapi kita targetkan sekitar bulan Juni pertengahan itu insya Allah sudah terlaksana MTQ provinsi. Ia menambahkan untuk urusan teknis pihaknya masih akan berkonsultasi dengan panitia provinsi guna memastikan semua berjalan sesuai dengan ketentuan. Terkait waktu pelaksanaan MTQ Provinsi Riau ditargetkan berlangsung sekitar pertengahan bulan Juni. Namun tanggal pastinya masih menunggu keputusan dari pihak provinsi. Menariknya pelaksanaan MTQ tahun ini akan dibuat berbeda dengan nuansa khas daerah pesisir. Pemerintah Kabupaten Bengkalis memutuskan untuk tidak menggunakan lapangan Tugu sebagai lokasi utama, melainkan memanfaatkan lapangan pasir di pinggir laut. Saat ini pemerintah Kabupaten Bengkalis juga menunggu keputusan final dari Provinsi Riau terkait pelaksanaan acara tersebut. Namun secara prinsip seluruh persiapan terus dikebut dan juga ditargetkan rampung dalam 2 minggu ke depan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis. Setelah saling berkunjung pada perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah, dilanjutkan halal bihalal untuk mempererat silaturahim dan kekompakan membangun kampung halaman. Berikut laporan reporter Sri Mawarti Syarif.
Kunjung atau baraan di momen Idul Fitri 1446 Hijriah, warga Gang Sidomulyo, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, melanjutkan kebersamaan dengan menggelar kegiatan halal bihalal. Acara ini menjadi wadah mempererat silaturahmi serta memperkuat kekompakan dalam membangun kampung halaman. Kegiatan yang berlangsung hangat ini turut diapresiasi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Andres Wasono, yang juga merupakan warga Sidomulyo. Ia mengungkapkan kebanggaannya terhadap kekompakan warga dan inisiatif positif yang tercermin dalam kegiatan halal bihalal tersebut. Ini bagian dari kebersamaan dari warga RT 01 Jalan Sidomulyo. Memang di awal Lebaran kemarin kita sudah istilah kita baraan, kunjung ke rumah-rumah, dan dalam malam ini kita merangkul kembali warga-warga di Sidomulyo dalam kebersamaan Idul Fitri ini. Mudah-mudahan dengan nanti ke depan model lebih kompak lagi, semangat lagi. Mudah-mudahan kita sini. Ketua Panitia Ibnu Hajar menjelaskan bahwa selain ajang silaturahmi, kegiatan ini juga diisi dengan santunan kepada kaum duafa dan pemberian penghargaan kepada para pemuda Sidomulyo atas kreativitas mereka, khususnya dalam pembuatan lampu colok yang menjadi tradisi khas Ramadan. Menambah kekompakan kami sesama warga RT 01 RW 10 Sidomulyo, Senggoro, Bengkalis. Oh, jadi sebelumnya sudah ada baraan dari rumah ke rumah gitu ya? Ini apa, desa atau RT nih? Kami kemarin nih, Sidomulyo ini apa? Ini RT nih. RT Sidomulyo. Saya apa itu? Dapur sama datangnya. Ya, jadi baraannya per RT ya? Berapa kakak sini Pak Ibnu? Kemarin untuk barang kami lebih kurang 80 rumah. Kan banyak pulang kampung yang tak ikut juga. Satu hari dari pagi sampai sore. Untuk menambah semarak, acara halal bihalal juga dimeriahkan dengan hiburan bernuansa Islami yang menghidupkan suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan. Kegiatan ini mencerminkan semangat persatuan yang harus dijaga oleh masyarakat Sidomulyo, menjadi contoh positif bagaimana tradisi dan kebersamaan bisa menjadi pondasi dalam membangun lingkungan yang harmonis dan maju. Reporter Sri Mawarti Syarif, RRI Bengkalis. Selanjutnya kita ke RRI Tanjung Pinang. Kasus LGBT telah menyebabkan banyak masyarakat di Kepri terjangkit virus HIV. Berikut laporan Rizvan Badrian. Jadi pertama itu ya paling bagus abstinensia, tidak melakukan hubungan seks. Kalau melakukan hubungan seks berarti yang aman sampai suami istri. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Bisri mencatat kasus lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT telah menyebabkan banyak masyarakat di Kepulauan Riau terjangkit virus HIV. Menurutnya, penularan virus tersebut sangat besar potensinya tersebar dari seorang pria yang melakukan hubungan sesama jenis tanpa menggunakan alat pengaman kelamin. Pada tahun ini, Bisri menyebutkan bahwa Kota Batam masih mendominasi untuk masyarakat yang terdampak dari virus berbahaya tersebut. Sedangkan untuk di wilayah ibu kota Provinsi Kepri sendiri, yakni Kota Tanjung Pinang, jumlah dari masyarakat yang terjangkit masih terbilang cukup rendah. Punya orientasi seksual yang berbeda, terutama LGBT. Kenapa? Karena LGBT itu memberikan resiko penularan yang lebih tinggi dibanding yang normal. Batam masih dominan. Jadi kan untuk meminimalisir penyebaran HIV terus berlanjut, Bisri menegaskan bahwa pihaknya akan gencar untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kepulauan Riau mengenai penyebab hingga dampak buruk untuk diri sendiri dari virus HIV tersebut. Rata-rata yang rentan untuk terkena virus ini masyarakat yang berusia 15 hingga 45 tahun, karena itu masa produktif. remaja yang paling banyak kan usia produktif nih, usia 15 sampai 45. Bisri juga menyampaikan bahwa pihaknya masih belum menyediakan pelayanan kesehatan berupa pengobatan gratis bagi masyarakat yang terjangkit dari virus ini. Reporter Rizvan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya dan kurangnya fasilitas tempat sampah yang memadai menjadi permasalahan penumpukan sampah di Kota Tanjung Pinang. Selengkapnya, Ari Wisnu melaporkan.
Pemandangan tumpukan sampah yang berserakan di berbagai sudut di Kota Tanjung Pinang semakin memprihatinkan. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya menjadi penyebab utama permasalahan ini. Kondisi ini tidak hanya merusak estetika kota, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan yang serius. Demikian disampaikan Ketua Komunitas Penggerak Lingkungan KPL Kepri, Tommy Darlius. Menurutnya permasalahan sampah di Tanjung Pinang sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Bagaimana sampah-sampah ini dibuang sembarangan di pinggir jalan, bahkan di area pemukiman dan taman-taman kota. Tommy menambahkan bahwa kurangnya fasilitas tempat sampah yang memadai di beberapa titik juga menjadi faktor penyumbang masalah ini. Namun ia menekankan bahwa kesadaran individu untuk bertanggung jawab atas sampahnya sendiri adalah kunci utama. Tommy berharap pemerintah daerah dapat mengambil tindakan tegas terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan. Saya berharap sangat bagi pemerintah kita gitu. Bagaimana supaya perda kita ini bisa ditegakkan dengan konsisten gitu. Harus ada tim atau satgas dari stasi mana lah gitu ya. Karena bagaimanapun kita cuap-cuap pun karena selama ini masyarakat kita di lapangan ini masa bodoh. Bodoh amat kan nanti lantak aja itu. Nanti kan ada lori yang ngangkat. Itu kan itu pikiran oknum masyarakat kita. Coba kalau perda kita tegak macam di Singapura kan. Nah itu makanya situlah miris kita nengok gitu. Sampah bersela apa gitu. Ketua Komunitas Penggerak Lingkungan KPL Kepri, Tommy Darlius menambahkan penumpukan sampah yang tidak terkendali dapat menyebabkan berbagai dampak negatif. Selain mencemari lingkungan dan menimbulkan bau tidak sedap, sampah yang membusuk juga menjadi sarang bagi vektor penyakit seperti lalat dan tikus. Lebih lanjut, sampah plastik yang terbuang sembarangan dapat mencemari tanah dan air serta membahayakan ekosistem laut di Kota Tanjung Pinang. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang. Dukungan terhadap Kita beralih ke RRI Ranai. Pengesahan rancangan undang-undang penguatan TNI terus mendapat dukungan dari berbagai kalangan di Natuna. Selengkapnya berikut laporan Marjani. Dukungan terhadap pengesahan rancangan undang-undang RUU penguatan TNI yang saat ini tengah dibahas di tingkat nasional terus mengalir dari berbagai kalangan di Natuna. Kali ini dukungan terhadap pengesahan RUU penguatan TNI datang dari Ketua DPRD Natuna, Rusdi. Menurut Rusdi, regulasi ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas Tentara Nasional Indonesia TNI dalam menjalankan tugas negara khususnya di wilayah perbatasan seperti Natuna. Ia menilai keberadaan TNI di Natuna sangat vital, mengingat posisi geografis daerah tersebut yang berbatasan langsung dengan negara lain serta memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Tanggapan kita dari DPRD ya, mengenai tentang revisinya Undang-Undang TNI ya sangatlah bagus dan sangat bermanfaat untuk kemajuan TNI yang lebih bagus lagi untuk dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Sangat bagus dan sangat mendukung seperti itu demi keamanan negara dan semuanya lah. Tentang revisi ini kan sifatnya kan tentunya yang lebih bagus, ingin lebih bagus lagi kan seperti itu. Karena disahkan, direvisi kan tentunya ada hal-hal yang ingin diperbaiki yang lebih bagus lagi. Rusdi menekankan pentingnya dukungan regulasi dan infrastruktur agar TNI bisa bekerja secara maksimal dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah. Ya, kalau TNI di wilayah Natuna dengan adanya revisi ini tentunya dampak dari itu lebih sangat bagus ya, tentang apalagi daerah kita daerah perbatasan seperti itu, tentang BNPB-nya ataupun tentang yang direvisi lah, itu tentunya sangat ada keuntungannya dampak di daerah perbatasan seperti Kabupaten Natuna ini. Ketua DPRD Natuna tersebut juga berharap agar RUU ini segera disahkan dengan melibatkan masukan dari berbagai stakeholder termasuk pemerintah daerah. Ia meyakini bahwa dengan penguatan regulasi, TNI akan semakin solid dan menjadi pilar utama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI sekaligus berkontribusi dalam pembangunan nasional. Demikian Marjani Melaporkan. Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
Kabar selanjutnya dari RRI Padang, guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mitigasi bencana, praktisi geografis informasi sistem di Sumatera Barat memberikan edukasi kebencanaan melalui media sosial, konten yang dibagikan di platform media sosial. Diharapkan dapat memperluas wawasan masyarakat mengenai potensi bahaya bencana serta langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil. Berikut laporan Sali Dela Putri. Kalau saya pribadi sebagai praktisi ya mungkin lebih ke membuat konten edukasi ya karena kan nggak mempunyai kewenangan lebih. Praktisi Geografis Informasi Sistem atau GIS Sumatera Barat Tim Debi Purna Septa kepada RRI mengatakan dirinya memanfaatkan media sosial untuk memberikan edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Hal itu dilakukan karena jangkauan media sosial lebih luas. Tim menjelaskan konten edukasi kebencanaan yang dibuatnya mencakup berbagai topik. Salah satunya soal erupsi Gunung Merapi yang saat ini berada dalam status waspada. Dalam postingan tersebut, ia menghimbau masyarakat di sekitar Gunung Merapi untuk tidak melakukan kegiatan dalam radius 3 km dari pusat aktivitas atau kawah Verbik Gunung Merapi. Selain itu, tim juga mengingatkan masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Merapi untuk tetap waspada terhadap potensi bahaya lahar atau banjir lahar, terutama saat musim hujan. Jika terjadi hujan abu, masyarakat diimbau untuk mengenakan masker penutup hidung dan mulut untuk menghindari gangguan saluran pernafasan atau ISPA. Tim juga menambahkan masyarakat dapat mengakses peta radius Gunung Merapi secara online dan gratis. Dengan mengklik link yang tertera di akun media sosial, masyarakat dapat mengakses peta web GIS untuk mengetahui apakah mereka berada dalam kawasan 3 km atau 4,5 km dari radius Gunung Merapi. Karena selama ini yang jadi sorotan saya pribadi kan dari PVMBG itu sendiri kan mereka membuat himbauan untuk menjauhi 3 km gitu. Masalahnya kan orang awam dia nggak tahu posisinya mereka itu berapa jaraknya dari titik Merapi. Makanya saya membuat web gitu, saya share-nya di IG untuk membantu masyarakat mereka posisinya dari titik Merapi itu berapa kilo. Jadi mereka tahu apakah posisinya di titik aman atau tidak aman. Praktisi GIS Sumatera Barat Tim Debi Purna Septa berharap melalui konten edukasi yang diberikan, informasi penting mengenai mitigasi bencana dapat lebih banyak tersebar luas. Muaranya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Sali Dela Putri melaporkan. Malam ini KPU Kabupaten Pasaman akan menggelar debat publik calon bupati dan wakil bupati pada pemungutan suara ulang atau PSU pemilihan kepala daerah. Debat tersebut akan berlangsung di auditorium RRI Padang. Selengkapnya Bobby Febrianda melaporkan. Ketua KPU Pasaman, Taufik, membenarkan bahwasannya debat publik PSU Pasaman diselenggarakan pada malam ini sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Auditorium RRI Padang. Debat publik ini didasari putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan bagi KPU Pasaman untuk melaksanakan debat pasangan calon sebanyak 1 kali. Taufik menyebutkan persiapan debat sudah mulai dipersiapkan dengan berkomunikasi dengan instansi terkait baik keamanan maupun lokasi tempat acara. Sesuai kesepakatan bersama, untuk pendukung peserta debat akan dibatasi masing-masing calon hanya boleh membawa 10 orang. KPU Kabupaten Pasaman akan melaksanakan debat kandidat nantinya pada tanggal 15 April di tahun 2025 ini. Debat ini merupakan salah satu amar putusan tegas yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan pelaksanaan PSU di Kabupaten Pasaman. Debat ini merupakan amanah KPU, peraturan KPU nomor 13 di tahun 2024 tentang kampanye. Kemudian secara teknis juga diatur dalam putusan KPU nomor 1363 tentang metode kampanye. Tempatnya memang di RRI Padang, karena memang kita sudah berkomunikasi dengan RRI Padang, kemudian kita juga sudah melakukan persiapan juga, karena memang debat ini juga ada tim panelis perumus untuk menyiapkan tema-tema debat itu sendiri. Kemarin kita sepakati bahwa waktunya malam pukul 20 malam studio RRI
di Kota Padang. Taufik mengungkapkan materi debat berkaitan dengan visi misi dan juga langkah ke depan pasangan calon untuk membangun Kabupaten Pasaman. Maka untuk itu, pasangan calon agar fokus pada materi debat dan tidak keluar dari materi yang disampaikan KPU. Taufik menambahkan, untuk pendukung pasangan calon dan masyarakat yang ingin menyaksikan debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman dapat menyaksikan secara live streaming pada kanal YouTube RRI Padang dan KPU Pasaman. Bobby Febrianda melaporkan. Kita beralih menuju RRI Pekanbaru. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru menyebut sebanyak 75% calon jemaah haji asal Kota Pekanbaru tahun 2025 tergolong dalam kategori resiko tinggi. Berikut laporan Hairani Januarini. Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Kota Pekanbaru, Syahrul Mauludi, mengungkapkan bahwa sebanyak 75% calon jemaah haji dari Kota Pekanbaru pada musim haji tahun 2025 tergolong ke dalam kategori resiko tinggi. Hal ini menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh seluruh petugas haji, baik di tanah air maupun di tanah suci. Ia menjelaskan bahwa kategori resiko tinggi tersebut umumnya ditetapkan berdasarkan usia lanjut dan riwayat penyakit penyerta yang dimiliki oleh para jemaah. Oleh karena itu, pihak Kemenak Pekanbaru bersama tim kesehatan haji telah melakukan serangkaian pemeriksaan dan pembinaan kesehatan secara berskala sejak jauh-jauh hari. Hal tersebut juga diungkapkan Syahrul menjadi tantangan serius bagi petugas. Untuk itu, ia menekankan pentingnya peran petugas haji dalam mendampingi para jemaah khususnya yang rentan secara fisik. Pada tahun ini sedikit tantangan bagi petugas yang akan berangkat. 75% jemaah kita risiko tinggi. Usianya sudah di atas 65 tahun. Maka tentunya namanya orang tua-tua, tentu secara fisik gerakannya sudah lambat, ingatannya sudah kurang, pengetahuannya juga. Jadi ini yang sedikit agak kita menyesuaikan. Ia juga menghimbau kepada seluruh jemaah haji untuk terus menjaga kesehatan, memperhatikan asupan gizi, rutin berolahraga ringan, dan mengikuti seluruh arahan dari tenaga medis serta pembimbing ibadah. Selain itu, Kemenak Pekanbaru juga telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif seperti pelatihan khusus bagi petugas haji, penempatan tenaga kesehatan di titik strategis, serta penyusunan skema evaluasi darurat jika dibutuhkan di Arab Saudi. Dengan kesiapan yang terus dimatangkan, Syahrul optimis seluruh jemaah dapat menunaikan ibadah haji dengan baik dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Demikian Khairani Januarini melaporkan. Hasil pemungutan suara ulang PSU di Kabupaten Siak kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Namun saat ini gugatan tersebut belum diregister oleh MK. Selengkapnya dilaporkan Tongkulem Siregar. Berdasarkan situs Mahkamah Konstitusi Jumat 11 April 2025, terdapat 5 gugatan hasil pemungutan suara ulang PSU Pilkada serentak di Indonesia. Salah satu di antaranya Kabupaten Siak. Komisioner KPU Riau Nahrawi mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu buku register perkara konstitusi BRPK dari MK. Hal itu untuk memastikan ada atau tidaknya perkara yang kembali diregister oleh MK. Nahrawi menuturkan jika perkara tersebut diregister dalam BRPK MK, maka akan dilanjutkan ke persidangan MK. Sedangkan jika tidak diregister, maka dilanjutkan ke penetapan pasangan calon terpilih. Berkaitan dengan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 14 tahun 2004 tentang tahapan kegiatan dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan, kemudian yang menjadi acuan dalam proses penetapan pasangan calon. Jika permohonan perselisihan hasil pemilu tidak diregister dalam BRPK MK, maka akan ditetapkan pasangan calon pilkada terpilih sesuai pasal 57 ayat 1 huruf A Peraturan KPU nomor 18 tahun 2024. Reporter Tongkulem Siregar, RRI Pekanbaru. Pada
Pendengar, berita dari RRI Pekanbaru tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Aldila dari RRI Bukit Tinggi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.